Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi di channel Istika. Di video kali ini aku akan membuat bolu zaman dahulu kala yang pastinya super lembut juga anti seret. Nah, seperti ini ya bolunya. Terlihat agak lembek karena ini masih panas ya teman-teman, tapi ketika dingin ini teksturnya sangat kokoh tapi tetap lembut. Buat teman-teman yang mau tahu cara buatnya, tonton terus videonya sampai selesai ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pertama-tama di sini aku siapin wadah. Aku pecahin telurnya satu persatu supaya ketika ada telur yang busuk, telur yang masih bagus dan masih bisa digunakan itu tidak terbuang sia-sia ya bun. Lalu masukkan 14-15 sendok makan gula putih atau kira-kira sekitar 200 gram. Nah, lalu aku masukkan 1 sendok teh SP atau kalau teman-teman ada ovalet atau TBM teman-teman juga bisa pakai ya. Lalu kita mix dengan kecepatan yang paling tinggi atau dengan speed tertinggi kurang lebih sekitar 10 menit. Kocok terus sampai rata ya bunda, sampai putih berjejak. Setelah 10 menit, di sini aku akan masukkan baking powder yang aku ayak dulu dan setengah sendok teh garam. Lalu aku mix lagi masih di kecepatan yang paling tinggi kurang lebih selama 5 menit ya teman-teman, atau sesuaikan dengan mixer teman-teman semua. Kita mixer sambil diputar wadahnya seperti ini supaya adonan termixer merata. Kita mixer sampai adonan putih berjejak. Ketika wadah dibalik, adonan tidak mudah tumpah, itu tandanya kita sudah bisa melakukan tahap selanjutnya. Mixer sampai selesai. Setelah 5 menit, di sini aku masukkan kurang lebih 200 gram tepung terigu protein sedang ya teman-teman. Di sini kita masukkan sedikit demi sedikit, kita mixer lagi dengan kecepatan paling rendah. Kita aduk sampai merata sampai terigunya habis. Setelah terigu semua dimasukkan dan semua sudah mulai tercampur rata, terus kita mixer sebentar agar semuanya tercampur. Lalu kita matikan mixer. Lalu kita sisihkan mixer dan matikan. Di sini aku ada 200 gram mentega yang sudah dicairkan. Kita masukkan semuanya, lalu kita aduk rata sampai benar-benar pada dasar wadah tidak terlihat lagi mentega yang tidak tercampur ya teman-teman. Tips di sini adalah kita harus benar menggunakan cara yang benar dan tepat saat mencairkan mentega agar hasil bolu pada akhirnya tidak terasa kering atau seret ya teman-teman. Di akhir pembuatan bolu ini saya akan memberikan tips dan triksnya. Lalu aku pisahkan seperempat adonan untuk motifnya ya teman-teman. Lalu aku masukkan 1 sendok makan pasta coklat. Kalau teman-teman mau menggunakan perisa yang lainnya juga boleh, sesuaikan selera teman-teman. Di sini aku aduk sampai merata, sampai dasar wadah tidak terlihat coklat lagi yang belum tercampur ya. Aduk terus sampai merata. Lalu di sini aku udah siapin loyang ukuran 21 sampai 23 cm. Nah, sebenarnya loyang ini untuk ukuran bolu sekitar 6 butir telur ya teman-teman, tapi nggak apa-apa ya. Karena di sini aku nggak ada,
Jadi di sini aku susun adonannya zigzag, adonan yang warna putih, yang coklat, terus lakukan dan susun adonannya sampai selesai, sampai sesekali dihentakkan supaya udara yang terjebak dalam adonan keluar dan permukaan adonan menjadi rata. Lakukan sampai selesai ya teman-teman. Nah, di sini aku udah siapin tusuk sate untuk membuat motif asal seperti ini. Sesuai selera teman-teman ya. Lalu aku hentakkan sedikit loyangnya supaya adonan merata. Lalu panggang adonannya, tutup lubang atasnya. Panggang selama 30 atau 35 menit menggunakan api sedang cenderung besar ya. Nah, kurang lebih seperti ini apinya. Nah, setelah 35 menit tadi aku angkat ya teman-teman, atau kalau teman-teman mau coba dulu dengan tusuk sate, kalau udah nggak menempel teman-teman boleh angkat ya. Maaf tadi keskip ketika aku angkat. Nah, langsung kita keluarkan bolunya selagi panas supaya tidak kempes lagi, dan kita potong seperti ini selagi masih panas supaya harga potongannya bagus. Potongan bisa disesuaikan selera teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini teksturnya kelihatan kan sangat lembut banget, tapi agak lembek karena ini masih panas ya. Ketika sudah dingin, teksturnya akan kokoh tapi dengan rasa yang sangat lembut, juga pastinya anti seret. Buat teman-teman yang mau mencobanya, silahkan mencoba. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Kalau kita udah siapin menteganya di atas wadah yang anti panas, kita panaskan air dengan api kecil aja, dan sebelum benar-benar panas kita pasang wajan di atasnya seperti ini. Ini adalah penting ya teman-teman, karena kebanyakan kita juga yang tidak mengerti atau belum mengetahuinya. Sebaiknya kita memasang wadah yang berisi mentega sebelum air benar-benar panas agar suhu tidak terlalu tinggi, dan dengan api kecil dibantu dengan mentega yang dipotong-potong seperti ini. Kita terus aduk menteganya sampai semuanya cair dan tidak bergerindil. Ketika mentega sudah benar-benar cair atau sudah tidak ada yang bergerindil, segera juga kita angkat. Jangan terlalu lama di atas wajan agar suhu tidak semakin naik atau semakin panas dan mentega menjadi mendidih. Nah, jika kita sudah mencairkan mentega dengan benar, pastinya bolu yang kita buat tidak akan terasa seret, pasti akan lembut saat ditelan. Itu tipsnya. Ketika sudah mencair seperti ini, segera kita pindahkan ke tempat yang dingin ya, jangan dibiarkan di wajan yang masih panas. Nah, itu dia tipsnya, semoga bermanfaat.